Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di kesempatan video kali ini saya ingin mereview sedikit dari HP yang sudah kita unboxing kemarin, yaitu tipe terbarunya dari Vivo Y400 yang tak lain adalah generasi dari Vivo Y100. Oke, HP ini sangat cocok banget untuk kita bahas karena masih tergolong baru banget ya. Kita mulai aja dari yang ringan-ringan, dari layarnya dan desainnya juga teman-teman. Untuk layar sendiri, Vivo menyebutnya layar borderless teman-teman ya, dengan desain bezel yang sangat tipis dan lebar yang berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, didukung juga dengan refresh rate 120 Hz. Untuk panelnya sendiri menggunakan layar AMOLED, jadi sudah mantap ya. Selain smooth didukung dengan refresh rate 120 Hz, dipadukan dengan layar AMOLED yang super jernih dan tajam. Ini mantap sih ya untuk Y series kali ini. Dan kita balik untuk bagian desainnya sendiri, untuk bahannya masih sama, konsisten menggunakan polikarbonat yang dilapis dengan anti matte glass. Ini terkesan seperti bahan aluminium dan juga kayak menggunakan metal. Padahal untuk metal hanya pada bagian framenya sendiri. Kalau kalian lihat pada bagian framenya menggunakan bahan metal yang sangat kokoh, yang mendukung banget HP ini tuh disebut dengan HP yang tahan banting ekstrim gitu. Balik lagi pada bagian layar sendiri, untuk kecerahannya di 1800 nit. Jadi di penggunaan di luar ruangan pun masih tetap oke dan eksis teman-teman ya, menggunakan Vivo Y400 sendiri. Oke, lanjut pada bagian ketebalannya. Di Vivo Y400 sendiri mengusung ketebalan 7,76 mm dan beratnya di 197 gram. Dan masuk pada pilihan warnanya sendiri, ada dua varian warna, yang jaringan 4G, karena kita juga belum tahu untuk jaringan 5G apakah juga masuk di Indonesia. Warnanya ada dua, yaitu warna ungu atau purple dan juga warna green, warna hijau. Sama-sama cakep, tergantung selera aja sih. Kalau saya sendiri lebih suka yang warna ungu teman-teman. Dan lanjut kita lihat pada bagian sebelah kanannya, ini terdapat tombol power dan tombol volume yang tentunya untuk fingerprintnya sudah di layar teman-teman ya, karena menggunakan layar AMOLED. Pada sisi sebelah kirinya ini polosan aja, nggak ada apa-apa, dan pada bagian bawahnya ini terdapat port USB-C, ada speaker, dan juga ada SIM tray. Dan kalau kita buka di SIM tray-nya ini menggunakan tipe hybrid teman-teman ya, bukan triple slot. Dan untuk speakernya sendiri sudah dual stereo speaker, jadi mantap banget untuk pemakaian di luar ruangan. Masih tetap keras karena didukung dengan audio booster 400%. Sangat keras dan juga mantap. Oke, selesai kita bahas pada bagian layar dan juga dimensinya, kita lanjut pada bagian performanya. HP Vivo Y400 sendiri didukung tenaga dari chipset Qualcomm, yaitu Snapdragon 685, yang juga dikolaborasikan dengan fabrikasi 4 nanometer. Untuk OS sendiri sudah 15 dan didukung juga dengan versi Android yang paling terbaru, yaitu Android 15. Untuk masalah performa, HP ini standar-standar aja. Untuk Snapdragon 685 ya nggak kenceng-kenceng banget, juga nggak lelet banget. Masih aman sih buat pemakaian sosmed ataupun game-game ringan seperti Mobile Legends, PUBG, ataupun Free Fire, dan lain-lain sebagainya yang sejenisnya. Untuk RAM-nya sendiri yaitu 8/128 GB. Ada juga untuk varian yang 8/256 GB. Untuk jenis penyimpanannya sendiri sudah menggunakan UFS 2.2. Tentu ini juga mendukung untuk bagian performa dari HP itu sendiri, dengan mendapatkan keuntungan berselancar lebih kencang dan juga buka beberapa aplikasi juga lebih ngebut teman-teman. Oke, lanjut pada bagian keamanannya sendiri, HP Vivo Y400 juga sudah dilindungi oleh sertifikat IP68 dan IP69, yang tentunya HP ini tuh sudah tahan banting, tahan air, dan juga tahan dari debu. Mantap banget. Bahkan kalian bisa menggunakan HP ini tuh berselancar di dalam air hingga 6 meter dalam durasi 30 menit. Ngomongin berselancar di dalam air, kebetulan dari Vivo Y400 sendiri sudah didukung dengan fitur berfoto di dalam air atau underwater teman-teman. Kameranya itu beresolusi 50 megapiksel dengan didukung sensor dari Sony IMX852 yang juga dipadukan dengan kamera selfie yang beresolusi 8 megapiksel. Jadi kalian sudah bisa mengabadikan momen di dalam air tanpa khawatir HP ini tuh rusak teman-teman ya. Dengan nyemplung di dalam air. Dan selain itu untuk ketahanan baterainya sendiri, Vivo ini cukup mantap di kapasitas baterai 6000 mAh dengan pengisian daya cepat di 44 watt. Dengan kapasitas yang besar tersebut, dengan 44 watt, kemungkinan untuk pengisian daya dari 0 sampai 100%
bisa makan waktu 1,5 sampai 2 jam teman-teman ya. Terlebih lagi dari Vivo Y400 ini juga sudah dijamin dengan proteksi baterainya sampai 4 tahun. Dan terakhir kita bahas pada bagian fitur-fiturnya. Jujur li HP Y400 ini banyak banget fitur-fitur yang disematkan teman-teman ya. Ini tentunya adalah fitur mahal. Di antaranya ada AI Transcript, ada AI Notice Summary, AI Caption juga ada. Screen Translator juga disematkan di sini teman-teman ya. Ada AI Dokumen, ada Circle to Share, ada Link to Windows, dan juga ada Focus Mode yang juga yang tidak ketinggalan ada AI Eraser. Yang tentu ini semua tuh kita butuhkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Kita ini di lingkungan zamannya globalisasi AI gitu kan. Kita sudah diserang AI, jadi semua HP di harga 1 jutaan sampai 3 jutaan. Bahkan HP murah sekalipun sekarang tuh sudah mulai disematkan fitur-fitur yang namanya AI kayak gini. Jadi kalau saya kategorikan di Vivo Y400 ini sudah update banget beberapa fitur dan juga spesifikasi lainnya yang tentunya ini cukup worth it banget untuk kita gunakan di aktivitas sehari-hari. Baik buat teman-teman yang suka gaming ringan, buat pekerja, mahasiswa, dan lain sebagainya, saya rasa ini cocok banget sih. Harga 3 jutaan kalian sudah bisa dapetin beberapa kelebihan-kelebihan dari Vivo Y400 itu tadi. Oke teman-teman, mungkin itu saja review spesifikasi dari Vivo Y400 sendiri. Semoga video ini membantu buat teman-teman yang lagi cari referensi untuk ganti HP baru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Fatul di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.